Tuntas sudah pertandingan leg kedua babak perempat final UEFA Nations League musim 2024-2025. 4 negara sudah dipastikan lolos ke semifinal, yaitu Portugal, Jerman, Prancis, dan juga Spanyol. Timnas Portugal menjalani laga leg kedua menghadapi Denmark di Estadio Jose Alvalade, Senin 24 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Tertinggal 1-0 di pertemuan pertama, Roberto Martinez pun melakukan sejumlah rotasi untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Namun, Cristiano Ronaldo tetap dipercaya untuk memimpin lini depan Seleção das Quinas dalam laga kali ini. Hasilnya, Ronaldo CS berhasil menguasai jalannya pertandingan dengan 58% penguasaan bola. Selain itu, mereka juga mampu melepaskan 19 tembakan, dengan 11 diantaranya mengarah tepat ke gawang Denmark. Di sisi lain, tim Dinamit melepaskan 4 shot on target dari 14 kali percobaan. Bertindak sebagai tuan rumah, timnas Portugal langsung tampil menyerang untuk mengatasi ketertinggalan agregat dari Denmark. Seleção das Quinas langsung mendapatkan penalti pada menit ketiga setelah Cristiano Ronaldo dijatuhkan oleh Patrick Dorgu di dalam kotak terlarang. Wasit Slavko Vinčić asal Slovenia sempat menunda keputusannya karena menunggu konfirmasi wasit VAR. Setelah melalui pertimbangan cukup panjang, pengadil lapangan akhirnya memberikan hadiah penalti kepada Portugal. Namun sayang, tendangan Ronaldo ke sisi kiri gawang Denmark berhasil ditangkap oleh Schmeichel dan gagal berbuah gol bagi Portugal. Portugal terus berupaya untuk bisa mencetak gol dengan berbagai skema serangan yang mereka lancarkan. Sayangnya, kokohnya pertahanan Denmark dan apiknya performa Schmeichel membuat anak-anak asuh Roberto Martinez kesulitan. Namun, tembok pertahanan Denmark yang kokoh pada akhirnya harus dihancurkan oleh pemain mereka sendiri, Joachim Andersen. Andersen malah melakukan gol bunuh diri pada menit ke-38 saat mencoba menghalau sepak pojok dari Bruno Fernandes. Hasilnya, Portugal berhasil memimpin 1-0 dan menyamakan agregat menjadi 1-1. Usai unggul 1 gol, tuan rumah semakin gencar melancarkan serangan dan kembali berhasil menjebol gawang Denmark pada masa injury time babak pertama. Ronaldo sukses melepaskan sundulan yang menggetarkan jala gawang Schmeichel usai menerima umpan silang dari Bernardo Silva. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh wasit karena ternyata Rafael Leao yang melakukan penetrasi ke lini belakang Denmark berada dalam posisi offside. Gol tersebut sekaligus menutup paruh pertama untuk keunggulan 1-0 Portugal atas Denmark. Di babak kedua, Denmark yang mengandalkan Christian Eriksen mulai menampilkan permainan yang lebih menyerang untuk kembali unggul agregat. Hasilnya langsung terlihat pada menit ke-56 lewat skema tendangan sudut. Rasmus Christensen sukses membuat jala gawang tuan rumah bergetar usai menerima umpan sepak pojok dari Christian Eriksen. Sundulan Christensen ke tiang jauh tidak mampu dijangkau oleh kiper Diogo Costa hingga berbuah gol. Ronaldo akhirnya berhasil membayar kegagalannya mencetak gol dari titik putih di babak pertama. Pada menit ke-72, Ronaldo sukses mencetak gol usai memanfaatkan bola rebound tendangan Bruno Fernandes yang sempat membentur tiang dan badan Schmeichel. Gol ke gawang Denmark ini menjadi yang ke-929 sepanjang karir CR7 dan menjaga asa Portugal lolos ke semifinal. Sayangnya, perayaan gol Ronaldo hanya berjalan selama 4 menit karena Christian Eriksen menghancurkan senyum para pendukung Portugal. Menerima umpan silang dari Patrick Dorgu, Eriksen hanya perlu melakukan tap-in untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Portugal belum putus asa dan berhasil kembali menyamakan agregat pada menit ke-86. Francisco Trincão sukses mencetak gol cantik lewat tendangan first time kaki kiri yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Denmark. Memasuki injury time babak kedua, Roberto Martinez mengambil keputusan berani dengan menarik keluar Ronaldo. CR7 digantikan oleh Gonçalo Ramos karena sudah tampak sangat kelelahan. Hasilnya, Ramos ikut berkontribusi dalam gol keempat Portugal pada babak perpanjangan waktu. Penyerang asal Paris Saint-Germain itu melepaskan tendangan yang berhasil ditepis oleh Schmeichel. Bola rebound dari tendangannya kemudian disambut oleh Trincão yang tidak terjaga di sisi kiri kotak penalti Denmark. Di tengah upaya mengatasi ketertinggalan, gawang tim asuhan Bryan Riemer harus kembali jebol pada menit ke-115. Gonçalo Ramos kembali menjadi aktor utama dengan mencetak gol tap-in usai menerima umpan silang dari Diogo Jota. Gol dari Ramos sekaligus menutup pertandingan antara Portugal dan Denmark dengan skor 5-2. Dengan hasil ini, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhak lolos ke babak semifinal UEFA Nations League 2024-2025 setelah berhasil comeback dengan agregat 5-3. Di babak semifinal, Portugal akan ditantang Jerman yang berhasil menyingkirkan Italia. Jerman tetap lolos ke semifinal meski bermain imbang 3-3 di Sinyal Iduna Park. Hal itu karena di pertandingan leg pertama, Jamal Musiala CS berhasil menang dengan skor 2-0.
Bermain di kandang sendiri pada leg kedua, Jerman memimpin lebih dulu di menit ke-30. Pelanggaran Alessandro Buongiorno yang menarik kaos dari tim Kleindienst di kotak penalti Italia membuat wasit Simon Marciniak menunjuk titik putih. Joshua Kimmich yang maju sebagai eksekutor berhasil menundukkan kiper Gianluigi Donnarumma. Tembakannya ke sisi kiri berhasil dibaca oleh Donnarumma, namun tetap tak mampu ditahan oleh kiper Paris Saint-Germain tersebut. Jamal Musiala menggandakan keunggulan di menit ke-36. Ia menuntaskan umpan sepak pojok cepat Kimmich yang secara jeli memanfaatkan kebingungan para pemain Italia yang mengira laga sedang dihentikan, sehingga Donnarumma keluar dari sarangnya. Kleindienst menambah keunggulan Jerman di menit ke-45. Berawal dari serangan balik, striker 29 tahun tersebut menyelesaikan umpan silang Kimmich dengan tandukan di depan gawang. Skor 3-0 menutup paruh pertama. Italia baru mulai bangkit di babak kedua. Moiskin sukses memanfaatkan kegagalan Kimmich mengontrol umpan dari Leroy Sané sehingga berujung serangan balik. Dengan satu tembakan keras ke sudut kiri, Moiskin menaklukkan kiper Oliver Baumann. Moiskin kemudian mencetak gol keduanya di menit ke-69 usai menerima umpan dari Giacomo Raspadori. Ia mengecoh Jonathan Tah lalu melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan yang tak mampu dijangkau oleh Baumann. Gol ketiga Italia tercipta di injury time babak kedua. Handsball yang dilakukan oleh Maximilian Mittelstadt berujung hukuman penalti untuk Jerman. Raspadori dengan tenang berhasil mengecoh Baumann. Meski Italia sempat berupaya menciptakan keajaiban di sisa waktu, pertahanan Jerman mampu bertahan. Skor 3-3 tetap tak berubah sampai dengan laga tuntas. Jerman berhasil lolos ke semifinal yang akan digelar pada Juni mendatang. Di pertandingan lainnya, Spanyol dengan susah payah berhasil mengalahkan Belanda untuk melaju ke semifinal. Bermain di Mestalla Valencia, Senin dini hari, kedua tim bermodal hasil imbang 2-2 di leg pertama. Baru 6 menit laga berjalan, Spanyol mendapatkan hadiah penalti setelah Mikel Oyarzabal dilanggar oleh Jan Paul van Hekker. Oyarzabal mengambil sendiri penalti itu dan sukses membawa Spanyol memimpin 1-0. Kedua kubu saling menebar ancaman, tapi skor tak berubah di sisa babak pertama. Belanda berhasil menyamakan kedudukan selepas turun minum, tepatnya pada menit ke-54 yang juga lewat penalti. Penalti diberikan usai Memphis Depay dijatuhkan oleh Robin Lenormand. Depay maju sebagai eksekutor dan menceploskan bola ke pojok kiri atas gawang. Spanyol kembali memimpin pada menit ke-67. Dari serangan balik, sepakan Oyarzabal menyambut umpan Nico Williams mulanya mampu dihalau, tapi ia menyambar bola lagi di kesempatan kedua ke dalam gawang. Belanda kembali menyamakan skor pada menit ke-79. Ian Madsen lolos di sisi kiri dan menerima umpan dari Xavi Simons, kemudian menyelesaikannya dengan sepakan keras ke pojok kanan atas. Skor 2-2 bertahan sampai dengan waktu normal habis. Hal itu membuat kedudukan agregat juga masih seri 4-4. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. Spanyol kembali memimpin pada menit ke-103. Lamine Yamal beraksi dan mengarahkan tembakan ke pojok kiri gawang. Belanda sekali lagi berhasil menyamakan lagi skornya pada menit ke-109 setelah wasit memberi penalti atas pelanggaran Unai Simon kepada Xavi Simons. Xavi Simons berhasil menaklukkan Unai Simon dengan tembakan ke pojok kanan. Skor 3-3 tak berubah sampai babak tambahan usai, sehingga pemenang ditentukan lewat adu penalti. Spanyol menang 5-4 setelah hanya satu pemain yang gagal mengeksekusi menjadi gol, yaitu Lamine Yamal. Sementara dua eksekutor Belanda yaitu Lang dan Donyell Malen gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Di babak semifinal, Spanyol akan bertemu dengan Prancis yang juga menang dramatis saat mengalahkan Kroasia lewat drama adu penalti. Prancis versus Kroasia berlangsung di Stade de France Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah yang tertinggal agregat 0-2 tampil menekan sejak awal di Paris. Timnas Prancis kemudian berhasil mencetak 2 gol melalui Michael Olise di menit ke-52 dan Ousmane Dembélé di menit ke-80. Hasil ini membuat agregat sama kuat 2-2. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Babak adu penalti juga berjalan dengan sangat sengit. Dari 5 eksekutor, kedua tim sama-sama mencetak 3 gol dan terpaksa menurunkan penendang tambahan. Prancis akhirnya meraih kemenangan 5-4 di adu penalti. Penentuan tersebut dibuat oleh Dayot Upamecano. Pertandingan semifinal UEFA Nations League akan digelar pada 5 sampai dengan 6 Juni 2025 mendatang. Pertandingan hanya digelar satu leg yang semuanya digelar di negara Jerman.